Swastiastu. Apa kabar guru hebat di seluruh Nusantara? Berjumpa kembali bersama saya, Iketut Gede Pasa. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu mendesiminasikan budaya positif. Namun sebelumnya, mari kita melihat kembali tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada konsep pendidikan beliau menekankan bahwa pendidikan sebagai alat pembebasan dan pengembangan manusia seutuhnya. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada intelektual saja, tetapi juga pada aspek moral, sosial, dan budaya. Sebelumnya, kita tentunya sudah sering mendengar tentang budaya positif. Nah, apakah budaya positif itu? Budaya positif di sekolah diartikan sebagai nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Adapun tujuan diseminasi ini dilaksanakan, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut adalah dokumentasi kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Bapak Ibu, selamat siang. Saya ucapkan, apa kabar? Baik. Terima kasih pada kesempatan hari ini yang terhormat Bapak Kepala Sekolah sudah berkenan hadir dalam diseminasi aksi nyata di modul 1.4 sekian. Begitu juga Bapak Ibu guru dan rekan-rekan guru olahraga segugus di gugus IDW Agung Panji. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelum saya mendiseminasikan tentang aksi nyata Tiang terkait dengan modul 1.4, izinkan Tiang ngaturang puja pengastuti. Semoga apa yang Tiang sampaikan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Om Swastiastu. Bapak Ibu, saudara sami, pada kesempatan hari ini izinkan saya mendiseminasikan tentang pengalaman penerapan budaya positif di sekolah Niki dalam bentuk rancangannya. Nanti di akhir juga ada videonya. Nah, kemudian ini adalah susunan acara dari kegiatan hari ini. Pembukaan sudah yang tadi. Kemudian Tiang Lunas, Bapak Ibu, sarang sami semuanya untuk berdiri kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama.
Baik, baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu bersama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini izinkan saya memaparkan tentang apa makna budaya positif dan bagaimana contoh penerapan budaya positif itu. Kita sudah tentu sering mengenal atau mendengar kata-kata yang namanya budaya positif. Nah, apa sih budaya positif itu? Kita akan paparkan satu persatu. Ya, mungkin Bapak Ibu di sekolahnya sudah menerapkan dengan berbagai cara atau pembiasaan yang dilakukan untuk menanamkan budaya positif ini. Budaya positif di sekolah itu dia mulai dari datang di sekolah tepat waktu seperti itu ya. Kegiatan melaksanakan tugas piket bergotong royong itu juga sebuah kebiasaan yang sesuai dengan budaya di sekolah kita. Nah, itu salah satu hal yang merupakan budaya positif. Nah, di sini kita bahas adanya perubahan dari sebuah paradigma. Nah, terkait dengan di kurikulum Merdeka, di dalam program guru penggerak itu di modul 1 kami mempelajari yang namanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi ini intinya adalah pembelajaran itu dilaksanakan dengan memandang bakat lahir yang ada pada diri anak-anak. Ya, bakat yang dimaksud itu ada kodrat alam atau kodrat zamannya. Ya, jadi selain anak-anak diajarkan tentang pengetahuan, juga diperlukan menanamkan budi pekerti di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, dari bakat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, ya, jadi tugas guru hanya menuntun perkembangan bakatnya anak-anak tersebut agar tumbuh selamat dan bahagia. Guru itu diibaratkan sebagai petani, anak diibaratkan biji jagung. Jadi guru itu diibaratkan petani, bagaimana guru itu menanam jagung, dalam hal ini siswa. Itu tugas guru hanya memupuk, menyiram. Dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Paradigma di sini diartikan sebagai untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, memprogramkan budaya-budaya positif kepada siswa, sehingga sekolah itu bisa memberikan dampak lingkungan yang nyaman bagi siswa untuk belajar. Ya, kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, disiplin dikaitkan dengan kontrol pembelajaran secara pentransferan pengetahuan yang ada, juga ditujukan untuk menanamkan budi pekerti yang salah satunya adalah disiplin kepada siswa. Nah, di sini di dalam modul ini saya dipaparkan sebuah perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut William Glasser, dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ada yang namanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini adalah bagaimana guru itu mengontrol siswanya, ya, agar terarah di dalam
pembelajaran. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa berpenguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini paradigma oleh Dr. William Glasser. Kalau perubahan paradigma stimulus respon itu dikaitkan dengan teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol orang lain? Nah, kira-kira Bapak Ibu? Ya, tentunya bisa nih. Nah, inilah, bisakah kita mengontrol orang lain? Nah, ini adalah teori stimulus respon yang kita tanyakan tadi. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dibilang dari stimulus respon adalah sebagai suatu kesalahan. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon ya. Mengontrol orang lain. Nah, ini adalah perbedaan paradigma yang ada. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah di dalam stimulus respon. Ya, model berpikir kalau di dalam teori kontrol tidak ada kalah. Model berpikir menang dan menang. Apa makna tentang disiplin? Mungkin kita sering menanamkan kepada siswa kita harus disiplin. Anak-anak didik kita harus disiplin. Semuanya itu kita lakukan di setiap sekolah dalam upaya bagaimana menanamkan salah satu karakter yang dimiliki siswa, yaitu disiplin. Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Pada dasarnya saya pun sebagai guru sering ketika mau mendisiplinkan anak, terkadang kita memberikan sebuah hukuman. Jadi karena dari kesalahan yang dilakukan. Tetapi di sini diupayakan bagaimana mendisiplinkan orang itu tanpa. Kembali ke teori Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada kedisiplinan yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi disiplin yang memang timbul dari dalam dirinya dimaksudkan ini. Yaitu memiliki motivasi dalam diri, maka kita memerlukan orang lain untuk membantu mendisiplinkan kita. Ya, jadi jika tidak kita memiliki motivasi dalam diri, maka perlu bantuan orang lain untuk membantu mendisiplinkan kita. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu didorong oleh ada dua motivasi. Yang pertama ada namanya motivasi eksternal, yang kedua ada namanya motivasi internal, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri. Yang nomor satu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, teori yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini terkadang kan jika umpamanya siswa, jika saya tidak membawa buku pelajaran, ya, maka saya akan ketinggalan pelajaran atau materi yang diberikan. Nah, yaitu. Nah, jadi dengan dorongan karena takut dia ketinggalan pembelajaran sehingga dia ada motivasi
untuk selalu membawa buku. Itu contohnya ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, umpamanya ini dalam bentuk pemberian hadiah. Misalnya, ya. Jadi anak-anak yang bisa mendapatkan juara 1 lari, Bapak akan berikan sebuah hadiah. Nah, anak-anak ini kan berusaha berlatih untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Jadi itu merupakan sebuah dorongan atau motivasi karena adanya imbalan dari institusi. Nah, ini merupakan dorongan eksternal ya, motivasi eksternal. Kemudian internal di sini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi muncul dia dari dalam dirinya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan? Timbul pertanyaannya. Ya, jika saya datang terlambat, maka bagaimana itu? Jadi dia berusaha untuk tidak terlambat ke sekolah itu misalnya. Ya, jadi ini teori motivasi. Bagaimana membangun sebuah budaya positif. Kita sudah tentu di dalam kelas mempunyai sebuah aturan. Jadi aturan kelas itu misalnya kita lakukan di awal pembelajaran semestinya ya. Semestinya di awal pertemuan pembelajaran, umpamanya di semester yang pertama ini, sebelum kita merujuk ke materi pembelajaran, kita membuat namanya aturan kelas atau kesepakatan kelas. Sebuah kesepakatan itu nanti murid membuat apa sih kesepakatan yang perlu dilakukan di dalam kelas itu. Nah, kesepakatan itu akan dihimpun atau disimpulkan menjadi kalimat positif. Kalimat positif inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jika siswa di dalam kelas sudah meyakini apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan di dalam kelasnya, maka akan tercipta lingkungan yang positif di dalam kelasnya. Begitu juga di lingkungan sekolahnya, sehingga keyakinan-keyakinan ini dilaksanakan setiap saat, setiap waktu. Nah, ini tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan? Dukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Ya, akan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dari pemaparan ini, bahwasannya jika itu nilai-nilai dijalankan dari sebuah keyakinan yang timbul dari dalam dirinya, maka itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan. Jadi peraturan itu merasa terikat, mungkin saja merasa terpaksa, ya seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, adat, bahasa, maupun agama. Jadi sebuah keyakinan kelas itu harus mengakomodir sebuah keragaman yang ada di kelas. Ya. Nah, menurut Gosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini diharapkan adalah bahwa pembentukan keyakinan itu lebih penting dari sebuah peraturan. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini diawali dengan adanya kesepakatan. Contoh kalau kalimat kesepakatan itu biasanya tidak boleh makan di kelas, nah, kan seperti itu. Tidak boleh mengobrol saat guru melaksanakan pembelajaran. Kemudian tidak boleh bermain di dalam pembelajaran. Jadi itu adalah kalimat-kalimatnya masih kalimat yang baku. Nah, kemudian keyakinan kelas ini bersifat
abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi pernyataan-pernyataan yang universal yang dimaksud contohnya adalah dalam pembelajaran di kelas kita harus saling menghormati. Jadi umpamanya kalau di dalam peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak mengobrol saat guru melaksanakan pembelajaran, umpamanya itu. Jadi kita ubah menjadi saling menghormati ketika pembelajaran itu berlangsung. Jadi begitu jadi kalimatnya nanti. Ya. Kemudian keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Oke. Kemudian semua warga kelas sebanyak ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat sumbangan pendapat. Jadi semua anak-anak itu berkontribusi memberikan apa sih yang diinginkan dari keadaan kelas itu selama pembelajaran. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa diubah seiring dengan adanya hal-hal yang belum atau merasa perlu diperbaiki lagi. Oke, misalnya dalam waktu 3 bulan pelaksanaan kegiatan kelas, ada hal-hal yang belum kita atur lebih bagus lagi untuk kenyamanan kita di dalam kelas. Oke, perbedaannya dari segi kalimat peraturan dan keyakinan kelasnya. Nah, seperti peraturan di sana ada kalimatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang dari keyakinan itu adalah sebuah keyakinan itu adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab. Itu tanda satu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi nilai kebajikan atau keyakinan di sana adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi bahasanya itu lebih universal. Ya, menyangkut lebih umum atau universal ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nilai kebajikan yang ada di sana adalah menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, ini nilai kebajikan yang ada di sana atau keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu di bunyi peraturannya. Berarti di sini merujuk tentang kesehatan. Siswa peduli akan kesehatan. Itu misalnya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini terkait dengan nilai kebajikan, kesabaran, menghormati orang lain. Begitu juga menggunakan masker, ada hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan. Ya, itu nilai kebajikan yang dituju. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, jadi ini berhubungan dengan nilai. Nah, ini adalah sebuah teori dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu jika anak-anak terus diberikan sebuah penghargaan di dalam melakukan suatu tindakan, maka ini bisa ya penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Oke, ini dihukum oleh teori dihukum oleh penghargaan. Guru. Nah, lagi sebentar Bapak Ibu di tiang lunas yang mana termasuk hukuman atau konsekuensi. Diamati, silakan ditulis dalam sebuah kertas niki, nanti kita tempel di sini. Jadi sambil menelaah gitu, nggih.
Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah itu merupakan hukuman atau sebuah konsekuensi? Ada yang tidak. Ini membatik nulis. Oke, silakan Bu. Di bawah. Oke. Ada. Mengerjakan tadi tentang dari beberapa contoh tindakan. Kalau menurut Bapak Ibu, di sini ada yang menyatakan hukuman, ada yang menyatakan konsekuensi yang nomor 1. Oke. Nah, yang terlambat ke sekolah. Ini kayak apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang jawab hukuman? Oke. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu merupakan sebuah hukuman yang diberikan. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Nah, jadi kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, contohnya itu. Oke, membersihkan air yang tumpah di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu merupakan konsekuensi juga. Oke. Kemudian konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini terkadang tidak ragu kan? Ya. Terkadang ini dijadikan sebagai sebuah hukuman ya. Tetapi ini konteksnya dalam pembelajaran PJOK. Kalau mungkin dalam pembelajaran lain, ya itu adalah sebuah. Nah, bisa jadi di sini dimasukkan karena siswa itu sudah yang lain sudah melakukan pemanasan atau apa. Jadi diberikan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Jadi akibat dari apa yang dilakukan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu dinyatakan sebagai sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sesuatu, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi untuk jangka waktu lama. Misalnya kita sebagai guru dulu pernah disuruh berdiri di ruang kelas karena tidak membuat PR. Kalau sekarang kan tidak boleh itu, tidak boleh dalam pembelajaran ya dilakukan itu sebagai sebuah hukuman. Kemudian kalau dulu di SD pernah tidak membuat PR sampai dikasih penggaris kayu gitu. Kemudian ya pernah disuruh jungkir balik masih teringat. Jadi inilah yang dikaitkan dengan nomor 2. Ya, dalam jangka waktu lama akan teringat.
Ya. Kemudian dari segi hukuman, anak membenci kedisiplinan. Anak, kemudian konsekuensinya anak menghargai disiplin. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini adalah teori kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adanya bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Jadi kalau umpamanya dia kebutuhan makan gitu, jadi anak membawa anak, itu kebutuhan kasih sayang. Ya, kemudian kebutuhan akan kebebasan. Jadi kadang di dalam pembelajaran PJOK misalnya seperti saya, jadi anak-anak ingin belajar, saya ingin bermain sepak bola Pak. Nah itu dah. Jadi ketika itu dipaksa dengan teori atau mempelajari materi yang akan kita ajarkan, kadang-kadang anak-anak itu timbul rasa ketidakpuasan atau rasa kurang bebas. Maka kadang kita siasati, kita kasih 15 menit terakhir dari pembelajaran itu, kita berikan bermain sesuai dengan apa. Anak itu memerlukan tindakan ya untuk merasakan rasa senang. Misalnya di dalam pembelajaran, jika sudah diberikan menggambar kadang di dalam kelas, anak-anak itu senang. Ya, nah kemudian penguasaan yang terakhir. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Ini dijelaskan bahwa kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan, kebutuhan biologis. Nah ini kebutuhan biologis ada di dalamnya. Ya, termasuk juga adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima. Ya, rasa kasih sayang ini. Jadi kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Ya, jika merasa disayangi, ya, ini merupakan suatu kebutuhan hubungan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, di sini ada kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Kemudian kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Ya. Ini sebuah deskripsi ya, gambaran ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kita kaitkan dengan sebuah kebutuhan, ya, dorongan anak-anak untuk melakukan tindakan itu. Jadi dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan itu. Jika Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka Agus itu kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya, dikaitkan dengan teori kebutuhan tadi. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta kasih atau kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk diterima.
Jadi dari Agus itu mengambil bekal temannya, ada dua kebutuhan, apakah karena memang orang tuanya tidak membekali, apa karena tergantung dari motif yang dilakukan oleh Agus itu. Ya. Nah, apabila Agus karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah akan bertahan hidup. Sama ya. Nah, ini apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah kemampuan. Ya, jadi ingin ditakuti. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, berarti ini adalah tentang kebebasannya dia. Jadi kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, maka ini adalah sebuah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ingin melihat, menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia senang ketika temannya itu merasa kesal. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru di dalam menghadapi situasi atau permasalahan siswa di dalam sekolah ya, dalam kelas ya. Yang pertama adalah situasi penghukum. Ya, yang dimaksudkan situasi penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bukan hanya hukuman fisik, lari keliling lapangan, bukan. Jadi memberikan kata-kata yang bersifat menyakiti juga itu sebuah hukuman. Ya. Nah, di bawahnya itu ada patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Itu adalah contoh-contoh kalimat bagaimana kalimat penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Ya. Jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, tidak keras tapi lebih lembut. Jadi keluar dengan lembut seperti contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Itu salah satu contoh kalimat pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Jadi pada posisi ini cenderung melakukan pendekatan kepada murid secara individu. Ya. Contoh kalimatnya adalah ayo bantulah demi bapak ya. Ayo kamu perbaiki sikapmu, jangan lagi seperti itu, bantu bapak ya. Itu misalnya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau, mengingatkan akan sebuah peraturan. Ya. Jadi perilaku orang yang kita awasi, kita ingatkan pada sebuah tanggung jawab atau peraturan yang ada. Contohnya peraturan apa? Ya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima jika melakukan ini? Itu dinyatakan sebagai pemantau. Nah, yang disarankan dari program pemerintah ataupun nanti di dalam guru penggerak disampaikan lebih membahas tentang posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dalam posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, jadi nanti terkait dengan teori segitiga restitusi. Jadi di dalam posisi manajer ini kita akan diarahkan untuk menerapkan segitiga restitusi namanya. Sebentar kita akan bahas itu. Nah, yang sering kita lakukan sudah pasti ya di penghukum,
pembuat rasa bersalah, dan terkadang sebagai teman kan. Nah, yang keempat itu mungkin sering kita lakukan. Jadi dari sebagai manajer, nah kalau diibaratkan penghukum di sini adalah bahasanya ya, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini ada kalimatnya. Nah, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Nah, itu contoh-contohnya. Oke. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Di dalam posisi guru sebagai control manager, ya, ada di dalamnya adalah restitusi. Restitusi dimaksudkan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari teori Goshen ini, jadi memperbaiki kesalahan mereka, mereka sendiri yang memperbaiki, dari kesalahan itu. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Yang pertama ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua ada namanya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Ini adalah contoh siklus segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, contoh kalimatnya adalah seperti itu. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal kalau melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya ada anak-anak bercanda di dalam kelas. Nah, kemudian kita panggil di saat pembelajaran itu. Jadi di dalam restitusi ini tidak disarankan memberikan restitusi itu tidak ketika langsung pembelajaran itu. Jadi diharapkan siswa itu dipanggil, dibawa ke satu tempat setelah pembelajaran misalnya. Jadi berhadapan dengan menanyakan secara langsung, Budi, misalnya begitu, bagaimana kabarmu? Ya, misalnya seperti itu ya. Contoh kalimatnya, apa yang telah kamu lakukan tadi? Ibu tahu ya, apa yang telah kamu lakukan itu salah, tetapi tidak apa-apa. Ibu pun pernah melakukan itu. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya kalimatnya untuk menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu tidak disalahkan langsung. Kamu kok begini di dalam kelas tadi? Kenapa kamu mengganggu teman belajar? Jadinya temannya terganggu ini. Nah, tidak itu dimaksudkan. Jadi dibuat anak itu stabil. Jadi contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan tindakan itu. Nah,
Oke, kemudian itu salah satu contoh kalimatnya. Nah, di dalam validasi tindakan, di sana dilakukan, guru menanyakan ya, apa alasan kamu melakukan tindakan itu? Ya, contohnya, kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan. Nah, menanyakan di tahap ketiga ada menanyakan keyakinannya. Jadi ketika umpamanya Budi melakukan kesalahan di dalam kelas itu, kita ingatkan sebuah keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan di kelas kamu, Budi? Nah, misalnya seperti itu. Jadi mengingatkan dia, menyadarkan dia apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan dalam kelasnya. Nah, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Nah, bayangkan di kelas itu jika kamu melakukan keyakinan kelasmu, bagaimana rasanya? Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah menanyakan keyakinan ini, kita harus berbalik bertanya kepada siswa tersebut. Menurut kamu, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Itu. Setelah menanyakan keyakinan, kita menanyakan apa yang semestinya kamu dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Ya, silakan masuk. Nah, ini sebuah video gambaran terkait dengan segitiga resiko. Sehat. Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu? Tidak tahu, Pak Guru. Tidak tahu. Makan di kelas. Baik. Menurut Koma, baik tidak saat pembelajaran itu Koma makan di kelas? Tidak, Pak Guru. Tidak baik. Ya. Nah, itu bagian tidak menstabilkan identitas. Bapak tidak mencari benar atau salah yang Koma lakukan di dalam kelas. Tapi Bapak ingin tahu apa sih alasannya Koma melakukan itu? Itu validasi tindakan. Sudah tahapan yang kedua. Oh, itu masalahnya. Jadi kamu tergesa-gesa dan tidak sempat sarapan sehingga makan di kelas. Ya. Nah, Komang masih ingat nggak kira-kira apa yang menjadi keyakinan di dalam kelasnya? Oke, jadi Tidak boleh makan di kelas. nah, itu kan ada sudah di keyakinan kelasnya bahwa tidak boleh makan di dalam kelas, tapi di saat pembelajaran. Ya, nah, jadi Mama sudah tahu tentang kesalahan. Nah, kira-kira apa yang bisa Mama lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Bangun lebih pagi, Pak. Bangun lebih pagi. Terus? Dan sarapan di rumah. Dan saya akan lebih Ya, ya. Jadi bangun lebih pagi sehingga Komang sempat sarapan di rumah. Ya, nah itu yang perlu Komang lakukan. Bagus sekali apa yang menjadi keinginan Komang. Ya, nah Komang yakin tak akan bisa melakukan itu? Oke, mulai kapan? Mulai besok ya. Ya, yakin ya bisa melakukan itu? Oke, Bapak juga yakin Komang bisa melakukan itu. Nah, sekarang Komang jangan lagi melakukan hal seperti itu di dalam kelas. Oke? Oke. Terima kasih. Komang sudah mau berkomitmen. Silakan kembali ke dalam kelas. Nah, itu salah. Ya, silakan masuk. Tadi itu adalah salah satu contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi. Jadi anak-anak dari kesalahannya itu
dibuat menggali apa yang bisa dilakukan. Dalam kasus itu, Komang ini ceritanya dia makan di saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Nah, ketika guru dalam pembelajaran dalam kelas menjelaskan, ternyata menemukan salah satu siswanya makan di kelas. Lalu apa tanyakan? Disampaikan, Komang, tolong ditaruh dulu makanannya. Nah, kemudian selesai pembelajaran di dalam kelas, siswa itu dipanggil. Jadi tidak langsung siswanya itu dilabrak di depan teman-temannya. Nah, itu sebagai bagian untuk menstabilkan sebuah identitasnya. Kemudian dipanggil dan ditanyakan alasannya. Ditanyakan dulu, dilakukan komunikasi. Apa sih yang membuat dorongan si Komang ini bertindak sehingga melakukan makan di kelas? Ternyata disebabkan oleh karena tidak sempat sarapan di dalam kelasnya. Nah, kemudian lalu tindakan apa yang diambil? Kita hanya memfasilitasi dari kesalahan yang dilakukan. Jadi membuat percakapan yang memfasilitasi. Memang terkadang kita terasa sulit kalau diterapkan di kelas 1, kelas 2. Karena apa? Siswa itu kan paling hanya menjawab ya, tidak. Nah, jadi kita guru lah yang lebih memaparkan dan mengarahkan. Seperti apa teori dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu gurunya menuntun dan mengarahkan, mendampingi siswanya. Nah, demikian yang saya bisa sampaikan di dalam pemaparan diseminasi ini. Jika ada pesan dan kesan maupun masukan di dalam kegiatan ini atau materi yang Tiang sampaikan ada yang kurang, Tiang berikan waktu untuk memberikan masukan atau pertanyaan mungkin terkait dengan segitiga restitusi atau budaya positif ini. Dari pemaparan tadi sudah barang tentu banyak hal-hal yang kurang dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiang berikan waktu kepada rekan-rekan atau teman-teman, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan Tiang masukan terkait niki. Tiang waktu, Tiang persilakan. Silakan Pak Madi. Tentu latar belakangnya berbeda. Umpamanya si Komang ini karena bangunnya kesiangan, tidak dapat sarapan. Kemudian ini umpamanya karena memang tidak terbiasa bangun makan pagi hari. Nah, tentu jadi solusinya yang dari mereka niki yang berempat ini akan berbeda. Jadi mereka akan menemukan solusi dalam dirinya masing-masing. Umpamanya yang telat bangun, berarti dia harus bangun lebih awal. Dia akan menemukan solusi seperti itu. Nah, kalau seandainya murid itu tidak bisa menjawab, ya kita mengarahkan dengan pertanyaan. Itu maksudnya. Ya, tetap gurunya jadi mengarahkan dengan pertanyaan. Gitu. Umpamanya dia dibengong dan tidak jawab, apa solusi yang kamu bisa lakukan sehingga agar kamu tidak makan di dalam kelas? Tidak bisa dia jawab. Umpamanya kita arahkan, seandainya kamu bangun lebih awal, bagaimana? Bisa nggak kamu sarapan? Oh bisa Pak. Nah, berarti kan ketemu dari pertanyaan itu. Nah, ini ke Pak Gede yang bisa dia sampaikan. Mungkin teman-teman, Pak Gede silakan. Silakan Pak Gede. Terima kasih jawabannya. Untuk konteks guru, kalau dia tidak mau menjawab, kita yang mengarahkan. Mengarahkan dari bagaimana menuntun anak itu agar menemukan solusi dari jawabannya. Dari permasalahan. Tiang hanya sharing Pak Pasar. Jadi di Besan, Tiang jadi walinya, ada satu siswa yang sama sekali tidak bisa diajak ngomong. Bahkan kita arahkan, dia menangis cari ibunya ke kantin. Nah, bagaimana cara
dari guru penggerak untuk mengatasi hal seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila ada siswa yang sudah didekati tetapi masih melakukan kesalahan yang sama, bagaimana juga caranya untuk mengatasi hal seperti itu. Yang ketiga, apabila ada siswa yang kita arahkan tetapi dia tambah ngamuk di kelas, bagaimana juga cara guru penggerak untuk memecahkan solusi seperti itu. Karena secara teori kayaknya dia telah ini cocoknya hanya untuk di kota. Kalau kita terapkan di desa, berkaburan nasional kelasnya seperti itu. Terima kasih Pak Made. Ya, benar sekali. Jadi tadi sudah dia sampaikan bahwa karakter dari permasalahan kadang yang timbul di kelas itu beragam. Seandainya seperti disampaikan Pak Made di sana, anak itu hanya pendiam, tidak mau berbicara sama sekali ketika diajak ngobrol sama guru. Nah, itu lain lagi ceritanya. Berarti ini ada gangguan sebuah psikologis atau mentalnya. Ya nampun ternyidang ngajak ngomong, gimana bisa menyelesaikan kan gitu. Jadi ini perlulah telaah. Misalnya yang perlu dilakukan guru menanyakan bagaimana kesehariannya dia tidak di rumah bersama orang tua. Nah kemudian jika di rumahnya juga seperti itu, maka perlu dilakukan sebuah konsultasi kepada psikolog. Jalan satu-satunya adalah direkomendasikan. Misalnya Pak Made, kemarin pernah disinggung di waktu pembelajaran di sesi elaborasi, jika memang itu memang memerlukan penanganan secara psikolog, pokoknya diam. Sama seperti kasus Pak Made yang ketiga, dia itu berontak. Setiap kali dikasihkan ini berontak. Berarti apa? Di dalam sekolah itu punya yang namanya sebuah catatan bimbingan konseling. Jika itu terjadi berulang-ulang, yang langkah pertama sudah pasti dilakukan adalah berkoordinasi dengan orang tua. Yang kemudian orang tua ini bagaimana kita ajak konsultasi, kita gali bagaimana karakternya. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Pasak selaku guru penggerak, jadi sudah bagus. Mungkin dia berbicara tentang pengalaman dia. Jadi di antara 5 posisi kontrol sudah pernah dia coba Pak Pasak, sudah pernah dia minta solusi. Jadi sebagai penghukum sudah pernah, sebagai merasa bersalah sudah pernah, sebagai teman sudah pernah, hanya saja sebagai pemantau belum, karena bukan tipe dia untuk selalu mengingatkan aturan-aturan apa yang sudah disepakati. Sebagai manajerial sekilas pernah dia coba. Jadi di SD Besan seperti kita yang Pak Pasak ketahui, jadi posisinya berada di, anggap saja pedalaman ya, desa pedalaman. Tentu banyak karakter siswa yang berbeda-beda. Secara teori tadi memang bagus, budaya positif itu diterapkan, tetapi hanya saja saya masih bingung, terus terang bingung. Contoh, satu siswa melakukan kesalahan di kelas, entah itu mengganggu teman ataupun makan di kelas ataupun kesalahan yang lain. Pada saat proses belajar, apakah kita biarkan dia mengganggu dulu, setelah selesai kita panggilkan seperti itu panggilan pemaparannya tadi. Nah, dia memiliki karakter yang berbeda-beda. Guru-guru pun mempunyai karakter yang berbeda. Terus terang tiang orangnya tidak suka dicampakkan. Artinya pada saat serius, saya serius. Pada saat belajar sambil bercanda, saya paling disukai sama siswanya. Itu umpamanya.
Nah, kembali ke kasus yang tadi yang paparkan, apakah pada saat proses pembelajaran ada salah satu siswa yang pertanyaan yang ingin dia minta solusinya? Terima kasih. Baik, izin. Terima kasih Pak Made. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi sudah tentu dialami oleh semua guru. Terkadang kan kalau satu orang, terkadang banyak orang di dalam kelas belakang. Nah, bagaimana menangani itu? Yang pertama, tentu kita akan melakukan pendekatan. Kondisikan stabil di sekolah, di kelas itu. Misalnya, tolong Komang jangan dulu ribut. Ikuti pembelajaran dengan baik. Kan kesepakatan kelas kita bagaimana? Jadi di sana juga ada waktunya guru mengingatkan sebuah kesepakatan. Nah, itulah pentingnya melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Jadi itu dilakukan setiap hari dulu, mengingatkan juga ketika pembelajaran akan dimulai. Di dalam kita Zoom meeting guru penggerak itu setiap hari juga kita sebagai guru diingatkan, oh inilah kesepakatan kita. Diingatkan kesepakatan kita. Jadi rule-nya itu ketika pembelajaran mulai, nah itu. Nah kemudian ketika ada bermasalah seperti itu kita dekati. Tolong jangan melakukan seperti itu. Coba tertib seperti teman-teman yang lainnya, tetap tenang. Nah ketika umpamanya kalau itu sumbernya satu orang, jadi itulah dilakukan, dipanggil ke tempat restitusi. Jadi tetap ampunan udah pindah mengkaburan di dalam kelasnya gitu. Tetap dipenjajakan secara humanis. Jadi diingatkan tentang anak-anak, coba masih ingat tak tentang keyakinan kelasnya. Nah seperti itu yang perlu dilakukan Pak Made. Jadi itulah pentingnya sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang bisa dilakukan setiap hari, artinya dijadikan di awal pembelajaran, nanti itu dijalankan setiap hari. Jadi kita tinggal hanya mengingatkan, oh inilah keyakinan kita. Nah terkadang kan yang kita bingung kan lebih dari satu orang melakukan hal-hal yang kadang berbeda dengan karena nanganin siswa ini. Coba dengan berbagai cara, restitusi pertama tidak bisa, restitusi kedua tidak bisa. Jadi coba dengan rekan sejawat, mungkin cari solusinya, cari teman bawahnya di mana yang punya pengalaman. Kemudian yang kedua, disarankan koordinasi dengan orang tua tentang permasalahan ini. Nah yang sampun ten meresidaya sama sekali itulah rekomendasi psikolog. Nah namun pada kenyataannya terkadang kalau sudah dinyatakan direkomendasikan kepada psikolog, terkadang orang tua itu merasa gimana gitu. Anak saya dinyatakan sebagai gangguan mental, padahal tidak sebenarnya. Padahal justru menemukan sumber masalah dari di samping karena di desa itu dari segi pembiayaannya mungkin, dan ada beban psikologis orang tuanya terkadang. Panaraga berarti gangguan mental. Terkadang begitu. Padahal dari psikolog itu bisa direkomendasikan untuk melakukan apa kebiasaan-kebiasaan atau terapi apa yang bisa dilakukan. Ya, nah seperti itu misalnya Pak Ade, yang bisa dilakukan terkait dengan jika memang pasti di setiap sekolah mungkin beberapa anak melakukan kesalahan yang sama mungkin. Ya, walaupun Bapak Ibu gurunya melakukan sudah penanganan restitusi dengan cara ini, dengan cara itu, tetapi belum juga. Nah itu di dalam teori restitusi berarti yang disalahkan itu adalah solusi dari permasalahan itu belum tepat gitu. Kalau dari segi tiga restitusi, tetapi terkadang sudah cari masalah ini solusinya tidak bisa. Ini tidak bisa. Ya, perlu sebuah kolaborasi, pendekatan ke orang tua, teman sejawat, atau juga perlu juga penanganan psikolog akhirnya yang terakhir. Nah itu demikian teman-teman. Mungkin ada
Sebelum kita akhiri, ada lagi mungkin dimasukkannya. Oke, Pak Gusti. Ya, terima kasih atas waktunya pada narasumber. Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak atas imbasannya. Saya sangat luar biasa terinspirasi dan nantinya juga nanti akan menerapkan juga di sekolah saya sendiri di SD 2 Gunaksu. Namun apa tadi yang ditanyakan itu sedikitnya mungkin ada solusi hal yang lain karena yang kaitannya dengan pertanyaannya Pak Madi, mungkin dari permasalahan yang tadi ada ditemukan tersebut sebelum restitusi, setelah pembelajaran baru mulai kita restitusi ya. Nah itu tadi awalnya tersebut itu setelah dia melakukan kesalahan itu apakah kita diberikan pengarahan saja, apakah dia mau diam, apa mungkin bagaimana? Dan kalau menurut dia kalau dia diberikan hanya nanti setelah jam istirahat diberikan restitusi, kemungkinan anak itu tersebut akan efeknya akan lebih besar lagi meskipun kita sudah membudayakan ini bawakan budaya positif kan jadi anak tersebut kan mungkin agak kelupaan. Nah Nike apakah terpengaruhi lebih efeknya lebih besar dari teman-temannya ikuti dia aja dikasih pengarahan sedikit didiamin aja, entah juga ntar siangnya baru direstitusi kita bagaimana kan gitu. Mungkin anak-anak bisa mengikuti seperti itu. Kalau menurut dia apakah ada solusi untuk menanamkan atau memberikan metode-metode hal yang lain untuk meredam anak tersebut sampai menunggu jam istirahat melakukan restitusinya? Mungkin Pak Presiden. Oke, terima kasih. Masih terkait dengan pertanyaan dari Pak Madi tadi, Pak Gusti, terima kasih. Jadi tadi yang sudah sampaikan, ketika di dalam pembelajaran di kelas, tentu kita akan melakukan pendekatan secara humanis. Misalnya mengarahkan, Komang, tolong jangan melakukan ini di dalam kelas. Ya, tolong kamu tertib, ikuti pembelajaran dengan baik. Kan kamu sudah punya keyakinan dalam kelasnya, kesepakatan di dalam kelasnya. Ya, mari kita jalankan itu. Dan kamu tidak boleh lagi melakukan hal ini. Ayo kita belajar dulu. Kita mengingatkan itu, kita mengarahkan itu di hadapan orang yang banyak. Jadi itu akan mempengaruhi merasa mental itu kembali ke kasus yang kedua jadinya merasa bersalah. Posisi kontrol dulu sebagai merasa bersalah. Ya, jadinya in berdiapan timpalnya yang mengejar jadinya dia akan merasa bersalah. Wih, lagi kayaknya cepat dulu. Ya, jadi terkenal dalam jangka waktu pendek maupun panjang perasaan itu. Jadi tetap kita ingatkan dulu Pak Gusti, tolong kita dekati, tolong kamu jangan, umpamanya di lapangan, Agus, tolong berbaris dulu dengan rapi. Kalau tidak berbaris dengan rapi, ini akan lama pembelajarannya mulai. Kan bisa kita misalnya, silakan berbaris dulu dengan baik. Kita awali pertemuan ini dengan doa, dan setelah itu kita lakukan pemanasan. Sehingga nanti anak-anak dapat bermain dengan lebih banyak waktunya. Kalau lama berbaris nanti waktunya akan terputar. Mungkin seperti itu kita bisa mengingatkan terus. Oke, enten balik. Nah, jika tidak ada lagi, Tiang mengucapkan terima kasih banyak atas izin dan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Wayan, Matur Suksema, sampun fasilitasi di Tiang melakukan diseminasi ini. Kemudian Bapak Ibu Guru di SDN Awan Kaler, Matur Suksema, sampun menyita galahnya niki, menyita waktunya, jam istirahatnya. Kemudian teman-teman guru PJOK gugus Matur Suksema, maka kira langkung. Nah, atas segala kekurangan yang Tiang sampaikan, Tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang Tiang bisa sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi, terutama yang satu misalnya melakukan kesepakatan kelas, membentuk kesepakatan kelas di dalam pelajaran. Kemudian
sedikit mengontrol diri melakukan restitusi. Ya, mengurangi kebiasaan menghukum dan merasa bersalah yang sering mungkin kita lakukan sebelumnya. Jadi kita lakukan cobalah umpamanya menerapkan restitusi walaupun sebatas mana yang kita mampu. Tetapi bagaimana coba kita terapkan seperti Pak Made itu bagus, artinya sudah lebih dulu mungkin tahu membaca, sudah menerapkan itu. Jadi tahu wah ternyata menerapkan ini cek di desa kewah masih itu. Jadi berulang lakukan ternyata kewah. Nah, jadi seperti itu berarti tindakan lain yang misalnya perlu bantuan teman sejawat atau orang tua, bahkan ke psikolog lebih dulu direkomendasikan gitu kepada orang tuanya dengan keadaan anaknya perilakunya di sekolah, sehingga tidak benar apa yang disampaikan Pak Gusti tidak mempengaruhi teman yang lainnya. Demikian yang bisa dia sampaikan dalam destinasi ini. Sudah tentu barangkali banyak hal yang belum saya pahami, dan mudah-mudahan ke depan yang bisa menerapkan Niki bersama juga teman-teman yang lain. Tanpa dukungan teman-teman kita kalau bergerak sendiri sulit rasanya untuk maju. Begitu yang bisa dia sampaikan. Jika tidak ada hal lagi, kita ngatur suksema baik banget. Kegiatan ini tidak tutup untuk bicara para santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema sudah menyaksikan video diseminasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.